Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Thomas berkata, belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu dan pergi meminta maaf. Setidaknya nyawamu akan kuampuni jika kau melakukan itu. Dengan tengilnya, Jinwoo tidak menjawab apapun dan malah memberikan jari tengah pada Thomas. Karena diperlakukan seperti itu, Thomas pun sangat marah dan mengatakan kalau Jinwoo akan menyesali jika tidak mengambil kesempatan ini. Dan kini, baku hantam akan dimulai. Jinwoo pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Dan terjadi baku hantam antara pasukan Guild Scavengers melawan pasukan bayangan Jinwoo. Terlihat, pertarungannya sangat sengit. Tapi, bagi Thomas, pasukan bayangan Jinwoo apa? Ketika Tas mencoba menahan Thomas menggunakan barriernya. Tapi, dengan sangat mudah, Thomas menghancurkannya. Thomas menyadari bahwa anggotanya sangat kesulitan melawan pasukan bayangan Jinwoo. Maka, Thomas berniat untuk langsung menyerang Jinwoo. Tapi ketika Thomas menuju Jinwoo, tiba-tiba Iron datang menghadang Thomas. Tapi, dengan mudahnya, Thomas langsung menumbangkan Iron yang menghalanginya. Namun, Jinwoo sudah menghilang dari sana. Ternyata, Jinwoo menyerang Thomas dan berhasil mengenainya. Tapi tubuh Thomas sangat keras, membuat serangan Jinwoo tidak berpengaruh apa-apa. Thomas pun membalas serangan Jinwoo dan langsung menghajar Jinwoo sampai Jinwoo terpental. Thomas mengatakan, "Apa kau meremehkan hunter level negara?" Thomas langsung menarik Jinwoo menggunakan Psychokinesis. Sambil menarik Jinwoo, Thomas berkata, "Rasakanlah perbedaan kekuatan kita dan menyerahlah." Tapi Jinwoo langsung mengaktifkan skill Monarch Authority dan mencoba balik menyerang Thomas. Jinwoo pun berhasil memukul Thomas mundur. Sampai Thomas kaget, karena dia kini merasakan sakit sampai berdarah. Lalu, Jinwoo kembali menghampiri Thomas dan berkata, "Kau bilang apa barusan? Rasakanlah perbedaan kekuatan kita dan menyerahlah." Dibarengi dengan serangan Jinwoo pada Thomas. Kemudian, Thomas yang merasa terpojok mengatakan kalau dia tidak akan meremehkan Jinwoo lagi. Dan kini, Thomas mengeluarkan seluruh kemampuannya. Lalu panel berpindah pada sosok Adam, di mana Biro Hunter kini sedang menuju lokasi Jinwoo dan Thomas Andre. Dan kini, mereka sudah sampai di lokasi tersebut. Tapi, mereka tidak bisa mendekati tempat pertarungan itu, karena sangat berbahaya apabila mereka berada dekat di sana. Jinwoo teringat ucapan Kemis lalu. Kalau ada 4 manusia yang meminjam kekuatan rulers, kemungkinan 4 manusia itu adalah hunter level negara. 1 dari 4 itu kemungkinan adalah Thomas Andre. Dan terlihat, kini Thomas sudah berubah penampilan menjadi sosok monster Zira dan langsung menyerang Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo dapat menghindari serangan tersebut. Tak berhenti di sana, Thomas kembali menarik Jinwoo yang berada di udara. Terlihat dampak serangan yang dikeluarkan Thomas sampai terasa di luar arena. Dan bahkan sampai menumbangkan banyak pasukan bayangan Jinwoo. Thomas pun langsung melesatkan serangan kembali pada Jinwoo, sampai membuat tempat itu hancur. Tapi beruntungnya,
Jinwoo masih bisa menghindari serangan dahsyat tersebut. Thomas pun berkata, "Kali ini aku tidak akan meleset." Para anggota Guild Scavengers yang menyadari bahaya dari serangan Thomas pun langsung menjauh dari lokasi itu. Kemudian, Thomas kembali menyerang Jinwoo. Tapi, lagi-lagi Jinwoo dapat menghindari serangan itu. Bahkan, cara menghindarnya seperti sedang meremehkan Thomas, dengan menjadikan wajah Thomas sebagai pijakannya. Thomas kembali menarik Jinwoo dengan skillnya. Dan Jinwoo mencoba melawannya dengan menggunakan skill Ruler's Touch. Dan Jinwoo berencana membentrokan dirinya dengan Thomas. Thomas yang berpikir kalau akan terjadi bentrokan antara dirinya dengan Jinwoo, merasa sangat semangat. Karena itu adalah kesempatannya untuk menyerang Jinwoo dan langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sampai akhirnya adu pukulan pun terjadi. Tapi Zira yang digunakan Thomas sampai hancur karena bentrokan barusan. Sampai Thomas terpental jauh. Jinwoo pun langsung menghampiri Thomas. Tapi Thomas mencoba melawan balik dan memukul Jinwoo. Tapi Jinwoo masih bisa menghindari serangan tersebut. Dan Jinwoo balik menyerang Thomas tepat di wajahnya. Dampak dari pertarungan mereka sampai terasa di sisi luar. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan adanya sebuah ledakan. Yang ternyata itu adalah Thomas Andre yang terpental. Dan pihak Biro Hunter pun tidak tahu bagaimana cara menghentikan mereka. Karena yang mereka tahu, Thomas adalah manusia paling kuat di dunia. Namun sampai tidak berdaya karena bertarung melawan Jinwoo. Di saat kritisnya, Thomas heran dengan kemampuan Jinwoo yang sangat kuat. Karena yang Thomas tahu, Jinwoo adalah hunter tipe mage. Tapi Jinwoo bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa itu. Thomas jadi berpikir, apakah dirinya akan kalah? Tapi Thomas tidak mau mengakui itu. Sambil mencoba menyerang Jinwoo balik, Thomas mengatakan kalau dia tidak mungkin kalah. Tapi serangan Thomas dapat dibalas oleh Jinwoo. Dan kini Thomas semakin terpojok. Lalu Thomas dengan sangat emosi berkata, "Aku Thomas Andre. Menurutmu cuma dengan ini cukup untuk mengalahkanku?" Jinwoo menjawab perkataan Thomas dan berkata, "Bukannya sudah kubilang kalau aku tidak peduli siapapun dirimu." Dan Jinwoo terus menghajar Thomas. Sampai akhirnya Adam berteriak meminta Jinwoo untuk berhenti. Tapi Jinwoo tidak memperdulikan ucapan Adam dan terus menghajar Thomas sampai Thomas tidak berdaya. Dan akhirnya Thomas berkata, "Sudah cukup, aku kalah." Jinwoo pun langsung berhenti memukul Thomas. Adam yang melihat Thomas Andre yang menurutnya sangat kuat sampai dibuat tidak berdaya oleh Jinwoo pun merasa kaget. Dan Adam langsung meminta tim penyembuh untuk segera menyembuhkan Thomas. Tapi healer itu mengatakan kalau tulangnya sudah banyak yang patah dan banyak kehilangan darah. Dan dia tidak bisa menyembuhkan Thomas seorang diri. Lalu meminta semuanya untuk membantunya menyembuhkan Thomas. Dia mengatakan kalau Thomas bisa bertahan dengan luka separah itu karena dirinya adalah seorang hunter level negara. Kalau hunter biasa yang menerima luka separah itu, bisa dipastikan orang itu akan mati. Lalu anggota Guild Scavenger pun tidak ada satupun yang mati karena pertarungan tersebut. Hanya mendapatkan luka-luka biasa. Tapi tiba-tiba bawahan Adam melaporkan kalau Huang Dongsu ditemukan sudah tidak bernapas dan dia tidak melihat hunter Sung Jinwoo. Lalu panel berpindah pada MC ganteng kita, di mana Jinwoo kini sudah berada di Korea karena bertukar tempat dengan Beru. Jinwoo berkata pada bayangannya yang ada di belakangnya,
Sudah lama sejak kau meninggalkan Korea, bukan? Yang kau lihat sekarang, ini kota Seoul. Dan ternyata, Beru sedang menyembuhkan Eugene di Amerika. Kemudian, bayangan tersebut berkata, "Rajaku, mohon berikan aku nama juga." Bayangan tersebut memiliki kelas Knight Commander. Lalu, Jinwoo memberikan nama bayangan itu Grid. Jinwoo berkata, "Apa kau menyukainya, Hwang Dong-su?" Ternyata, bayangan tersebut adalah Hwang Dong-su. Hwang Dong-su langsung mengucapkan terima kasih pada Jinwoo. Dan Jinwoo menyuruh Grid untuk menundukkan kepalanya kembali ke lantai. Keesokan harinya, tepat mulainya konferensi Guild Internasional. Dan terlihat bahwa Jinwoo akan menghadiri konferensi Guild Internasional itu. Dan masuklah Jinwoo dalam ruangan tersebut. Semua mata pun langsung menatap Jinwoo. Dan semuanya langsung gibahin Jinwoo yang sudah mengalahkan Thomas Andre. Karena yang mereka tahu, Thomas adalah hunter yang paling kuat di dunia. Tapi bisa dibuat tidak berdaya oleh Jinwoo. Kemudian konferensi dimulai, di mana ada seorang dokter yang memulai konferensi tersebut. Dia mengatakan bahwa belakangan ini banyak Geth dan monster kuat yang muncul di seluruh dunia. Tapi dia mengira kalau banyak yang tidak menyadari pergerakan aneh di langit. Tentang energi yang menjadi lebih padat di langit sudah diketahui melalui pemberitahuan. Dan dia ingin mengkategorikan mana di langit itu berbeda dengan yang lainnya. Sampai dia menemukan istilah yang tepat untuk mana itu, yaitu Magisphere. Dan Magisphere berkumpul di atas langit sebuah negara. Fenomena itu ditemukan di 9 negara. Dari 9 negara itu, Magisphere terbanyak berkumpul di Seoul, Korea Selatan. Karena mendengar Korea, semua orang jadi melihat ke arah Jinwoo. Lalu dokter itu mengatakan untuk tidak perlu melihat ke arah Jinwoo. Karena kalau Jinwoo bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu, maka Jinwoo sudah melewati batas orang hunter. Jinwoo jadi berpikir, apa dengan total 9 Magisphere itu berhubungan dengan jumlah monarch yang Jinwoo ketahui. Jumlah monarch adalah 9. Lalu, dokter itu menjelaskan kembali kalau mereka masih belum menemukan cara untuk mengatasi hal itu. Tapi, dia meminta untuk para hunter tidak berdiam saja, walau mereka belum menemukan cara mengatasinya. Lalu, David datang dan menggantikan dokter tersebut untuk melanjutkan konferensinya. David mengatakan kalau dia memiliki pesan untuk para hunter di sana. Kalau 2 minggu lalu, hunter Christopher Reed dibunuh oleh musuh yang tidak dikenal. Para hunter yang berkumpul di sana pun heran, karena seorang hunter berlevel negara seperti Christopher Reed dapat dibunuh. Mereka jadi berpikir kalau itu adalah ulah dari Jinwoo yang bisa mengalahkan Thomas Andre. David menjelaskan kalau berita kematian Christopher Reed akan diumumkan besok secara resmi, dan meminta mereka agar jangan salah paham dulu dan dengarkan terlebih dahulu. Karena ada seseorang yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan David menunjukkan foto seseorang dan mengatakan kalau itu adalah tersangka S. Mereka yang ada di sana jadi tenang karena bukan Sung Jinwoo lah tersangkanya. Tapi mereka merasa ada yang aneh dengan foto tersangka itu. Karena mirip seseorang yang ada di tempat itu. Mereka memikirkan orang itu mirip dengan Sung Jinwoo. Tapi mereka semua takut untuk melihat ke arah Jinwoo. Di sini, Jinwoo sangat kesal karena dia tidak terima kenapa ayahnya menjadi tersangka dalam kasus itu. Jinwoo jadi berpikir kalau itu adalah ulah dari rulers dan menyalahkan rulers yang telah mengiring monster dalam wujud ayahnya. Lalu David menjelaskan kalau tersangka itu ditemukan di dalam Geth Amerika dan dikategorikan sebagai monster yang bisa berbahasa manusia.
dan pihak Biro Hunter sudah meminta bantuan dari hunter asal Korea, yaitu Hwang Dong-soo, untuk berbicara dengannya. Tapi dalam proses interogasi, dia dapat mengalahkan Hwang Dong-soo dan berhasil melarikan diri. Dan hasil akhir gedung Biro Hunter Amerika menjadi lautan api. Tersangka ini sangat kuat, sampai bisa mengalahkan anggota utama Guild Scavengers, yaitu Hwang Dong-soo. Lalu David mengasumsikan kalau tersangka itu berhasil melarikan diri, lalu membunuh Christopher Reeve. Tapi Jinwoo menyadari kalau ayahnya sebelum melarikan diri sempat berbicara untuk jangan pernah menginjakan kakimu di Korea. Kukatakan, ini bukan demi putraku, tapi demi dirimu. Atau kau takkan pernah tenang meski dirimu sudah mati. Lalu Jinwoo sadar akan sesuatu dan memanggil Grit. Lalu Grit mengatakan kalau itu memang benar ayahnya Jinwoo. Karena Hwang Dong-soo yang sudah menjadi Grit mengetahui kalau pria itu bukanlah monster. Kemudian David meminta bantuan dari seluruh guild di dunia untuk menangkap tersangka S itu. Lalu ada seseorang yang menanyakan bukti kalau tersangka itu memang bukan manusia. David mengatakan kalau pancaran energi sihirnya sangat cocok dengan monster. Lalu ada yang menanyakan lagi, apakah orang yang keluar dari dungeon itu benar-benar ada? David mengatakan kalau itu memang benar ada. Tapi ada yang menanyakan sesuatu yang sangat sensitif. Dia menanyakan, apakah Biro Hunter bisa mengungkap identitas monster itu? David menjelaskan kalau tersangka itu memiliki hubungan dengan salah satu hunter yang ada di sini. Jadi, David tidak bisa mengungkap informasi pria tersebut. Kemudian, di saat David ingin pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada yang berkata, bukankah lebih baik kau mengungkap identitasnya untuk mempermudah penangkapannya? Ternyata, yang bertanya adalah Liu Zigang, hunter bintang 7 dari Cina. Liu Zigang melanjutkan kembali dan to the point pada intinya. Apakah sosok tersangka itu ada kaitannya dengan hunter Sung Jinwoo? David pun bingung dan terdiam sesaat. Tapi, karena yang memintanya adalah hunter elit seperti Liu Zigang, jadi David menjelaskan dalam proses interogasi tersangka itu mengaku sebagai ayah dari hunter Sung Jinwoo. Dan Biro Hunter sudah menyelidikinya, dan itu memang benar. Lalu Liu Zigang bertanya pada Jinwoo, Hunter Sung Jinwoo, kalau tersangka S memang benar-benar ayahmu yang hilang, dan para hunter mencoba memburunya, apa yang akan kau lakukan? Jinwoo dengan tenangnya menjawab, sudah seharusnya seorang hunter memburu monster. Selain itu, kalau dia benar-benar monster, maka aku sendiri yang akan mengurusnya. Tapi, kalau bukan dan dia memang ayahku, pastinya akan kuburu para hunter. Akan kulindungi keluargaku, meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia sebagai musuhku. Gokil ngap, cuma Jinwoo yang berani ngomong gitu depan hunter-hunter elit dunia. Sesaat setelah itu, konferensi pun akhirnya selesai. Dan Jinwoo berjalan keluar bersama Adam. Kemudian Adam memastikan perihal perkataan Jinwoo tadi. Jinwoo pun mengiyakan pertanyaan Adam. Dan Adam berkata, tidak habis pikir kau akan berkata seperti itu di depan 500 hunter terkuat dari 120 negara. Kurasa hanya 2 hunter yang berani mengatakan itu, termasuk dirimu. Jinwoo menanyakan, siapakah hunter satunya lagi? Adam menjawab, kalau orang itu sedang dirawat di rumah sakit. Jinwoo terpikirkan, kalau orang yang dimaksud Adam adalah Thomas Andre. Kemudian Adam mengatakan, kalau nanti akan diadakan jamuan dari Biro Hunter untuk para tamu di sana. Dan meminta Jinwoo untuk menyempatkan dirinya hadir di acara tersebut. Lalu, tiba-tiba muncul Liu Zigang menghampiri Jinwoo. Liu Zigang mengatakan,
kalau dia berhasil membunuh monster raksasa yang berhasil kabur di pantai Cina. Dan dia terkejut karena raksasa itu lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dan itu lebih sulit, soalnya pertarungannya terjadi di air. Dan Liu Zigang ingin bertemu dengan Jinwu sejak saat itu. Karena dia ingin tahu hunter macam apa yang bisa mengalahkan monster sekuat itu dengan mudah. Sambil menjulurkan tangannya, Liu Zigang mengatakan kalau dia senang karena Jinwu sudah menggantikan dirinya untuk mengalahkan Thomas Andre. Jinwu dan Liu Zigang pun berjabat tangan. Tapi sebelum pergi, Liu Zigang mengatakan kalau dia berharap kalau tersangka S bukan anggota keluarga Jinwu. Karena Liu tidak ingin melawan hunter Sung Jinwu. Jadi, tidak ada niatan buruk darinya. Lalu, David tiba-tiba menghampiri Jinwu dan meminta Jinwu untuk ikut dengannya sebentar. Kemudian, Jinwu ikut pergi bersama David. Yang ternyata, di sana sudah ada Nyonya Selner. Nyonya Selner menceritakan kalau dia sering bermimpi hal yang sama. Mimpinya itu adalah para hunter sedang diburu oleh seseorang. Dan beberapa hari kemudian, mimpinya benar-benar terjadi. Jinwu menyadari kalau kejadian Christopher adalah mimpi dari Nyonya Selner. Lalu, David menjelaskan kalau dirinya sudah memperingati Christopher. Sayangnya, dia tidak mendengarkan itu. Dan pada akhirnya, hasilnya sama seperti yang sudah diketahui. Nyonya Selner melanjutkan kembali. Kalau satu persatu hunter kuat yang melindungi dunia akan mati. Karena orang yang memburu para hunter takkan pernah berhenti. Kemudian, Jinwu menanyakan apakah maksud dari Nyonya Selner untuk memperingati Jinwu agar berhati-hati terhadap mereka juga. Nyonya Selner mengatakan kalau dirinya ingin meminta Jinwu untuk melindungi para hunter itu. Nyonya Selner sudah berusaha mengingat semua muka hunter yang terus-terusan muncul di mimpinya. Namun, cara itu nihil. Jadi, Nyonya Selner mencoba cara lain. Caranya adalah memeriksa kemampuan mereka melalui mimpi. Jinwu jadi menyadari alasan Nyonya Selner menatap matanya waktu itu. Nyonya Selner mengatakan kalau dia melihat kekuatan tanpa batas dalam diri mereka. Dan Nyonya Selner terpaksa terbangun ketika melihat mata itu. Ketika mata mereka saling menatap, suara itu masih terngiang-ngiang dalam kepala Nyonya Selner. Lalu, Jinwu menanyakan, itu yang Nyonya Selner maksud apa? Nyonya Selner melanjutkan, kalau mereka berkata, kembalilah, tunggu saja peperangan dimulai. Lalu, Jinwu jadi terpikirkan yang pernah dikatakan Raja Raksasa tentang perang antara Rulers dan Monarchs. Jinwu menanyakan apa hubungannya permintaan Nyonya Selner pada Jinwu untuk melindungi para hunter. Nyonya Selner mengatakan kalau dia menemukan kekuatan yang sama dalam tubuh hunter. Jinwu jadi berpikir kalau Nyonya Selner pernah melihat Shadow Monarch yang ada di dalam tubuh Jinwu. Kemudian, David menjelaskan kalau sosok yang Nyonya Selner maksud memiliki kekuatan yang lebih dari hunter biasa. Jadi, membutuhkan hunter yang memiliki kekuatan yang setara untuk menahan mereka. Dan David yang sebelumnya ragu dengan kemampuan Jinwu untuk meminta bantuan pada Jinwu, jadi tidak meragukan lagi kemampuan Jinwu. Karena Jinwu sudah berhasil menumbangkan Thomas Andre yang terkenal sebagai hunter terkuat di dunia. David mengatakan kalau dirinya tidak meminta bantuan Jinwu dengan cuma-cuma dan meminta Jinwu untuk menyebutkan apapun keinginan Jinwu. Bahkan runestone peninggalan Kemis pun akan diberikan. Lalu Jinwu meminta maaf karena Jinwu sendiri masih belum mengetahui siapa musuhnya yang sebenarnya. Kemudian, Jinwu pun pamit pergi, meninggalkan mereka. Tapi, tiba-tiba Jinwu meminta Adam untuk memberikan daftar hunter yang harus Jinwu lindungi nanti. Adam pun langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, tibalah di saat perjamuan para hunter di Amerika. Dan terlihat, Eugene kini sudah berhasil pulih kembali.
dan ikut dalam acara perjamuan tersebut menemani Jinwoo. Dan Jinwoo menjadi topik pembicaraan banyak hunter di sana. Karena hawa keberadaan Jinwoo sama sekali tidak bisa mereka rasakan, meski di jarak yang sangat dekat. Terutama karena Jinwoo berhasil mengalahkan Thomas Andre. Kemudian, Adam datang menghampiri Jinwoo dan memberikan daftar nama hunter yang Jinwoo minta. Adam menjelaskan kalau mereka sudah menyusun nama hunter sesuai nilai hunter yang didapatkan dari aktivitas dan kontribusi mereka. Dan 10 orang di atas adalah hunter yang memiliki nilai tertinggi. Dan kalau Jinwoo ingin membantu, maka hunter yang berada di bagian atas adalah hunter yang harus Jinwoo lindungi. Jinwoo pun mengatakan, apakah mereka adalah prioritas tertinggi. Karena Jinwoo merasa kepo dengan nilai yang ia miliki. Jadi Jinwoo menanyakan di peringkat berapa dirinya berada. Adam menjawab kalau Jinwoo kemungkinan ada di peringkat 3 atau 2 atau 4. Dan ternyata peringkat satunya Thomas Andre, 2 Liu Zigang, dan 3 Christopher Reeve. Jinwoo pun langsung memerintahkan bayangannya untuk menemukan dan akan menaruh pasukan bayangannya pada hunter yang masuk dalam list tersebut. Alasan Jinwoo ingin membantu Biro Hunter Amerika adalah untuk mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Dan Jinwoo ingin mengetahui cara melawannya bagaimana. Kemudian, tiba-tiba Thomas Andre datang menghampiri Jinwoo. Lalu, Thomas mengatakan kalau seharusnya Jinwoo dapat memusnahkan guild miliknya setelah mengalahkan dirinya. Tapi, malah tidak ada satu anggota yang mati. Kecuali Hwang Dongsu yang menjadi akar dari masalah itu. Thomas pun bertanya, mengapa Jinwoo membiarkan mereka hidup? Jinwoo pun menjawab, kalau Thomas dan anggotanya tidak melakukan dosa yang harus dijatuhin hukuman mati. Kemudian, Thomas meminta izin pada Jinwoo kalau dia ingin memakamkan Hwang Dongsu. Sebelum Thomas pergi, Thomas meminta Jinwoo untuk memberikan kontaknya pada Thomas. Karena Thomas ingin mengajak Jinwoo makan setelah tangannya sembuh nanti. Kemudian Laura menjelaskan kalau sebenarnya Thomas sedang menunjukkan rasa hormatnya pada Jinwoo karena tidak membunuh anggota Guild Scavengers. Laura pun meminta kontak Jinwoo karena Thomas ingin memberi hadiah pada Jinwoo dan meminta Jinwoo untuk menyebutkan apa saja yang Jinwoo inginkan. Jinwoo pun menolak tawaran dari Laura tersebut. Tapi Laura mengatakan kalau Thomas adalah orang yang sangat kompetitif. Jadi, Thomas merasa kurang nyaman karena merasa berhutang pada Jinwoo. Laura pun meminta Jinwoo untuk menyebutkan apapun yang Jinwoo inginkan. Karena Jinwoo merasa tidak enak, Jinwoo meminta sebuah dagger yang bagus. Laura pun berterima kasih karena Jinwoo mau memberitahu apa yang dia inginkan. Lalu, Laura pergi dari sana. Kemudian, Adam menawarkan Jinwoo untuk menemui para hunter yang ada dalam list itu. Tapi Jinwoo menolaknya karena Jinwoo sudah menemukan mereka semua kecuali satu hunter. Lalu Jinwoo menanyakan pada Adam kalau Jinwoo tidak melihat hunter peringkat 6. Adam pun kaget karena Jinwoo bisa tahu soal itu. Adam menjelaskan kalau beberapa hari sebelum konferensi guild diselenggarakan, pihak Biro Hunter sudah kehilangan kontak dengan hunter tersebut. Dan agen rahasia dan pemerintah Brazil juga belum menemukan keberadaannya. Jinwoo jadi berpikir, kemungkinan hunter tersebut sudah dibunuh. Jadi, kini hanya tersisa 7 orang. Lalu panel berpindah pada Gogunhe. Gogunhe kini sedang merasakan kalau jantungnya kini semakin melemah. Gogunhe jadi berpikir, kalau itu adalah batasnya dan kemungkinan sebentar lagi akan mati. Di saat Gogunhe sedang ingin pulang, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat kuat datang ke situ. Ternyata Yokmun datang ke tempat Gogunhe berada. Yokmun sudah memutus kontak di tempat itu dengan dunia luar, yang membuat posisi Gogunhe kini tidak bisa terdeteksi oleh siapapun. Gogunhe masih tidak percaya dengan hal itu. Tapi tiba-tiba Yokmun
langsung menyerang Gogunhe. Dan serangan itu tak dapat dihindari oleh Gogunhe. Gogunhe pun menanyakan, siapakah orang itu? Yokmun pun berkata, kalau dia ingin Gogunhe menyadari sendiri. Tapi Gogunhe sepertinya hanya manusia biasa. Gogunhe pun bingung dengan yang dimaksud Yokmun barusan. Yokmun pun melanjutkan kembali perkataannya. Aku tidak suka bermain-main dengan manusia lemah. Tunjukkan dirimu, pecahan cahaya paling terang. Apa kau takut merusak wadahmu? Bahkan tanpa dirimu, wadahmu sudah pasti mati. Kalau kau masih bersembunyi dan menahan diri, sudah tidak perlu membuang-buang waktu untuk bicara denganmu. Yokmun pun langsung melesatkan serangan pada Gogunhe. Gogunhe pun berhasil menahan serangan tersebut. Yokmun terus menyerang Gogunhe dan lagi-lagi Gogunhe dapat menangkis serangan tersebut. Dan ternyata, kini sosok yang ada dalam diri Gogunhe memunculkan dirinya. Yokmun pun senang, karena dia sudah sangat lama mencari para rulers yang bersembunyi selama ini. Dan menurut Yokmun, dia dapat dengan mudah mengalahkan rulers itu. Karena sang rulers memiliki kekuatan terbatas. Gogunhe pun marah karena dianggap remeh oleh Yokmun. Dan akhirnya, kini mereka sudah berhadapan satu sama lain. Mulailah pertarungan antara Monarchs melawan Rulers. Yokmun menyerang Gogunhe duluan. Beruntungnya, Gogunhe masih dapat menangkis serangan tersebut. Dan Gogunhe langsung menyerang Yokmun balik dengan tinjunya. Dan kini, baku hantam antara Rulers dengan Monarchs terjadi. Terlihat, pertarungan mereka terlihat sangat imbang. Tapi, karena Rulers tidak dapat menguasai wadahnya dengan sempurna, jadi Rulers itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan sialnya, kini dia sudah mencapai batasnya. Yokmun pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan langsung menyerang Rulers itu. Sampai akhirnya, Gogunhe tak dapat menghindari serangan itu. Gogunhe masih mencoba melawan batasnya dan mencari celah untuk menghindari Yokmun. Dan akhirnya, Gogunhe berhasil menembus dinding penghalang yang sudah dipasang oleh Yokmun. Ternyata, Gogunhe berencana memanggil bantuan Jinwoo menggunakan bayangan milik Jinwoo. Yokmun yang merasakan bahaya akan datang, langsung panik dan berniat membunuh pasukan bayangan itu. Tapi, ternyata bayangan itu sudah bertukar tempat dengan Jinwoo. Jinwoo pun dengan mudahnya langsung menumbangkan Yokmun. Sambil mencekik Yokmun, Jinwoo bertanya, "Siapa kau? Ice Elves?" Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.